Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Farihatun selaku Kepala SMP Negeri 4 Kembar, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 4 Kembar. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara berbagi pemahaman budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Jepara, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Jepara. Hadirin dimohon berdiri. Satukan langkah, bersatu padu
dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Gandum Setiawan. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Harkatun SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Kembang, yang saya hormati Bapak Korwin sekaligus stafipun. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini atas nikmat sempat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang sangat positif sekali, yaitu di mana dari rekan kita yaitu calon guru penggerak Ibu Diah Alfanur dari Angkatan 10 Kabupaten Jepara ini akan mengadakan suatu presentasi mengenai masalah berbagai pemahaman budaya positif. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya yang mulia nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili daripada Ibu Kepala Sekolah yang pada siang hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah panitia kami karena bertepatan ada kegiatan di luar, yaitu kegiatan dinas. Saya akan mewakili yaitu hubungannya dengan masalah budaya positif. Budaya positif ini memang sangat penting sekali, dan mungkin sebelum saya lanjutkan yaitu terima kasih yang sebesarnya kepada rekan-rekan atau teman-teman kita atau Bapak Ibu guru yang di SMP Fatimah ini sudah satu lolos, yaitu Pak Wartoyo. Terima kasih Pak Wartoyo. Semoga dari Pak Wartoyo ini muncul lagi, yaitu dan Bu Diah dan nanti juga Bapak atau Ibu yang lain. Biarpun di SMP 4 Gebang ini tempatnya di pegunungan, jauh dari ibu kota kecamatan, semoga dengan kondisi yang seperti tidak patah semangat dari panjenengan untuk selalu semangat, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di perkotaan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya presentasi daripada Bu Diah nanti yaitu mengenai budaya positif, betul bahwa monggo tidak hanya sekedar presentasi begitu saja hilang, tapi budaya positif betul-betul nanti bisa dimanfaatkan di SMP Pak Kembang. Karena itu saja. Makanya apa? Jadi dengan adanya budaya positif yang akan ditanamkan di SMP Pak Kembang ini, semoga nanti betul-betul bisa merubah suasana daripada SMP Kembang, bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kita tahu kondisinya sebagai anak itu harus bagaimana dengan berbakti pada orang tua. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Diah Alfanur. Kepadanya kami persilakan. Pembawa acara, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta pegawai SMP Negeri 4 Kembang yang pada siang hari ini telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara berbagi pemahaman budaya positif. Ini tugas saya dari program guru penggerak pada modul 1.4. Salah satunya adalah tugas berbagi pemahaman tentang apa yang saya dapat pada modul budaya positif. Langsung saja, pada modul budaya positif di program guru penggerak ada 6 materi mendasar pada modul ini. Yang pertama yaitu
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Seperti apa sih materi yang pertama nanti akan kita pelajari? Sebelum masuk ini ada prakatanya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Untuk mewujudkan apa? Yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi pada profil pelajar Pancasila ada 6 karakter. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kemudian pada materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya tak geser ke sini. Nah, pada kegiatan pertama kita diminta untuk ini ada tangan ya, menggenggam. Cobalah buka. Anda di sini berperan sebagai A. Ya, Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat penting, sangat berharga pada tangan ini, tangan yang menggenggam ini. Anda perlu menjaga agar ini tidak, karena rahasia, jadi jangan sampai bocor, jangan sampai orang lain tahu. Nah, tugas B yaitu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka ini. Boleh dengan memukul, boleh dengan mitik-mitik, boleh dengan merayu, mengintimidasi, memarahi, silahkan. Peran B adalah mencoba untuk mengganggu A, mempengaruhi A agar membuka kepalan tangannya, atau mungkin kalau perlu ditawari dengan uang, ya, agar bersedia membuka kepalan tangannya. Nah, kalau sudah dipraktekkan, maka bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Jika berbeda, kira-kira kenapa? Apakah di sini ada yang kira-kira membuka tangannya? Ada yang membuka tangan? Tadi kan perintahnya disuruh untuk genggam karena rahasia. Apakah ada yang berhasil tadi peran B untuk membuka? Tidak. Atau kalau tidak ada berarti semua menutup kepalan tangan. Nah, dalam kegiatan ini, kalau saya dulu mempraktikkan dengan Mbak Antika, saya membuka tangan. Kenapa? Karena Mbak Antika menghardik saya. Tangan saya dipukul. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? A. Siapa? A. Mau dari B tadi, meskipun dengan ngasih uang, mungkin ditawari dengan uang banyak atau dipukul atau diidik-idik atau yang lain, yang berperan mengontrol, memegang kendali adalah A sendiri. Nah, ini tadi sebagai game tadi, sebagai awalan untuk memasuki materi kedua, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glaser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi yang pertama yaitu ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti yang kita lakukan tadi, kita tadi menggenggam tangan, meskipun dipukul, meskipun dimarahi, meskipun ditawari uang. Kalau memang kita tidak mau, kita tidak mau membuka, maka tetap tidak akan terbuka. Begitu juga dengan anak. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan
bermanfaat. Ini adalah ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu mungkin iya, ya hal itu bisa dilakukan murid. Tapi lama-lama murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Ini. Jadi ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan membawa murid pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa, mungkin kita sebagai orang tua gitu kan, yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat anak berbuat hal-hal tertentu. Jadi dengan percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab, akhirnya sering memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu penting, itu harus. Kita sering memaksa. Lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Balik lagi ya. Nah, ternyata setelah kita mengetahui siapa yang sebenarnya memiliki kontrol, tadi adalah diri kita sendiri, maka selanjutnya adalah kita bersepakat untuk mengubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Seperti apakah teori kontrol itu? Berikut kita akan simak bersama. Nah ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini pada paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang kalah. Sementara pada teori kontrol atau pilihan adalah yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi belum tentu orang yang berbeda pandangan dengan kita adalah salah. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ini adalah teori kontrol atau pilihan. Nah ini paradigma baru yang seharusnya kita lakukan. Kemudian pada materi disiplin positif, nah dipaksa dulu, nanti juga akan terbiasa. Kita sering mendengar kalimat ini ya, dipaksa dulu nanti juga terbiasa. Allah bisa karena biasa gitu. Apakah benar demikian gitu ya? Apakah harus dipaksa dulu biar nanti terbiasa? Memaksa kadang-kadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mereka melakukan sesuatu karena rasa takut. Namun ada dampak jangka panjang yang mungkin kita tidak sadari. Perilaku yang dipaksa tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang, karena perilaku tersebut hanya dilakukan jika ada paksaan dari luar, bukan karena kesadaran diri. Jadi kalau ada dipaksa, itu anak atau orang melakukan sesuatu karena dipaksa itu motivasinya itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari luar. Jadi jangka panjangnya ini kurang kuat. Anak mungkin kehilangan minat, bahkan mulai merasa tidak suka terhadap aktivitas yang dipaksakan. Misal seperti anak yang dipaksa untuk bisa jadi les musik gitu ya, atau mungkin les yang lain, les matematika atau les yang lain. Karena dipaksa, si anak tersebut bisa jadi tidak suka dengan musik. Bukan karena tidak sukanya bukan dengan musiknya, tapi dengan paksaannya.
Jadi malah ini berdampak pada ini kehilangan minat. Yang awalnya mungkin dia berminat dengan musik, tapi karena dipaksa, dia akhirnya malah jadi kehilangan minat tersebut. Seperti kalau kita kadang ya mau nyapu, tapi sudah kadang diperintah, itu loh sabunan. Itu kadang kalau tidak ada perintah gitu kan, malah akhirnya yang tadinya mungkin kita berminat untuk nyapu, akhirnya malah rosok-rosok karena disuruh, ada perintah gitu. Memaksa anak-anak dapat membatasi kemerdekaan mereka untuk berekspresi dan mengejar potensi mereka sendiri. Ketika mereka dipaksa untuk mengikuti arahan orang lain secara ketat, mereka mungkin tidak memiliki ruang untuk mengejar minat, bakat, atau tujuan pribadi mereka sendiri. Dalam jangka panjang, pendekatan memaksa ini dapat menghambat perkembangan anak-anak dalam kemampuan untuk membuat keputusan. Karena dampak dari paksaan tadi ya, dia motivasinya dari eksternal. Jadi ini menghambat perkembangannya ketika mengambil keputusan. Nah, dampak pemaksaan ini ternyata sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan disiplin yang diharapkan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain berdisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di situ Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang motivasinya berasal dari motivasi internal. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwana nora mung lepasing pamrih ning uga kuat kuwasa mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi meskipun tidak ada perintah dari orang lain, anak mampu memerintah diri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini sebagai pendidik, tentu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik kita diharapkan mampu menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa, diantaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang pertama, mereka harus happy dulu. Kemudian membantu murid menemukan inspirasinya dan membuka ruang dialog dengan murid. Apakah sudah melakukannya? Gitu ya. Kita nanti koreksi diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita refleksikan. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Lalu cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak guru praktikkan di kelas? Gitu ya. Mungkin saat ini kita masih cenderung memaksa. Tapi nanti kita sama-sama belajar untuk memahami, menerapkan tentang disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini setelah pembahasan tentang makna disiplin, kemudian tahu tujuan mulianya apa. Nah, kita menamakan nilai-nilai yang kita inginkan ini, prinsip-prinsip mulia. Ini sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau orang menyadari ada nilai-nilai yang ia tuju,
maka motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya itu akan menggerakkan dia sehingga dia mau melakukan tujuan ini, untuk mencapai tujuan ini. Nah, sementara untuk pendidikan di Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, 6 dimensi tersebut, 6 dimensi tadi di awal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa Bapak Ibu ada di ruangan ini? Pada siang ini ada di ruangan itu kenapa? Apa alasannya? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, nanti di materi selanjutnya adalah ada 3 motivasi. 3 motivasi kenapa seseorang melakukan sesuatu. Menurut Diane Gosden, benar Diane ya Pak, cara bacanya ya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi seseorang melakukan sesuatu adalah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita datang tepat waktu ke sekolah, berangkat ke sekolah karena biar tamsilnya nggak dipotong. Mungkin ya, mungkin apalagi bapak-bapak pulang ke rumah tepat waktu biar istrinya nggak mencucu, bisa jadi. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin di rumah sregep masak biar dipuji suaminya. Bapak-bapak sregep bantu biar istrinya seneng. Atau mungkin bapak-bapak pulang dari sekolah mampir ke toko beli jajan untuk anaknya biar anaknya seneng. Ini biar motivasi kedua. Atau ikut misalnya ada acara jalan sehat, ya kadang ada acara pas dari guru, ada acara jalan sehat, kemudian motivasinya apa? Ada door prize-nya. Misalnya itu kan berarti ini motivasi seseorang melakukan sesuatu karena door prize. Atau motivasi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tersebut, kira-kira mana sih yang paling banyak mendasari perilaku murid kita saat ini? 1, 2, atau yang 3? Nah, secara naluri, manusia itu cenderung untuk menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Anak berangkat jam 7 kurang sampai sekolah. Kenapa nggak terlambat? Karena kalau terlambat dihukum. Misalnya itu ya, mereka berangkat tepat waktu karena biar tidak dihukum. Namun ternyata hukuman itu ada efek sampingnya. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Jadi fokusnya adalah fokus pada rasa sakit. Kita sebagai guru pun ini ya, menghindari rasa sakit dan hukuman. Tadi datang tepat waktu biar tamsil tidak dipotong, misalnya itu. Pulang tepat waktu biar tamsil tidak dipotong juga. Nah itu kan pemotongan tamsil itu kan bagian dari bentuk hukuman.
Nah, sebagai pendidik, kita sebaiknya berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga harapannya dapat menyadarkan akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Jika Bapak Ibu guru melihat perilaku buruk pada murid, coba lakukan 3 hal ini. Apakah saya sudah mempraktikannya? Belum. Ya, nanti kita sama-sama mencoba mempraktikkan apa yang kita dapat. Yang pertama, jangan langsung menghakimi, bukan menghakimi ya, menghakimi. Coba ajak bicara lebih dulu. Jadi kalau ada anak sekiranya berperilaku buruk, jangan langsung bilang, kowe cah, misalnya cah badel. Ya. Kita coba menghindari itu. Kita ajak bicara lebih dulu. Yang kedua, setelah kita ajak bicara, jadilah pendengar yang baik. Biasanya kalau kita sudah menjadi teman dia, menjadi tempat yang enak, tempat yang nyaman untuk bicara, maka dia otomatis akan menceritakan apa yang menjadi motivasi dalam berperilaku buruk tadi. Kemudian yang ketiga adalah bimbing murid untuk memahami konsekuensi atas perilakunya. Mungkin tadi ya ada sekarang mungkin anak-anak sering rambutnya panjang, gitu kan? Anak-anak cowok rambutnya sering yang tadi Pak Latif juga, yang sininya pendek tapi yang atas panjang gitu kan. Mungkin kita perlu tanya dulu, kita ajak bicara dulu. Kemudian apa sih motivasinya berambut yang sini panjang sampai nyolok mata gitu. Nah, sekarang kita refleksikan bersama, apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita telah memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu apa ya yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid ini yang harus kita renungkan. Apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi mereka? Nah, berikutnya adalah motivasi karena pujian atau hadiah. Ini levelnya di atas yang satu tadi. Kalau level yang pertama tadi level 1, ini level 2, di atasnya. Jadi melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin dapat hadiah, ini di atasnya. Diiming-imingi. Nah ini, kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Mungkin kalau bulan puasa kadang ada orang tua beda. Kalau kamu bisa hatam, nanti tak kasih uang 100.000. Nah, di awal itu kan iming-iming ya. Itu uang 100.000 itu iming-iming gitu ya. Bukan iming-iming lagu Pak. Ini iming-iming gitu ya. Iming-imingi biar semangat hatam gitu. Nah, terkadang kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Atau kalau mungkin yang bisa menjawab pertanyaan nanti Bu Guru kasih uang 5.000. Nah ini ternyata bagian dari ini iming-iming. Tetapi apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid gitu? Pujian dan iming-iming atau hadiah ini bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan semakin rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Namun perilaku ini cenderung dekat dengan rasa kecewa karena dia sudah berusaha maksimal untuk tadi mendapatkan hadiah, ternyata dia tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil, dia kecewa. Bisa jadi marah, bisa jadi sebel. Nah, ini ternyata pujian, hadiah itu dekat dengan ini. Muncul rasa kesal, marah. Nah, motivasi 1 dan 2, motivasi karena hukuman, motivasi karena pujian, ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar diri murid. Ini motivasi yang kalau bisa ini dihindari oleh murid. Sebaiknya yang seperti apa motivasinya? Motivasi yang seharusnya yaitu motivasi yang berasal dari diri murid. Nah, terus apakah salah ketika kita memberikan hadiah gitu? Nah, jika ingin memberikan penghargaan kepada seorang anak,
pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya. Nah, di sini nanti kalau kita sering ngasih hadiah ini lama-lama bisa jadi dosisnya naik. Awalnya nanti kalau kamu bisa mengerjakan minta kasih uang 5.000 gitu kan. Awal 5.000 wes biasa loh. Terus naik abu 10.000 lah, ini dosisnya naik. Hadiahnya jadi naik. Atau mungkin kalau dulu dikasih lollipop senang, terus lama-lama masuk permen, ganti yang lain ya ini. Dengan beri hadiah ini dosisnya bisa naik. Nah, bagaimana kalau pengen memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Yang pertama, kita perlu membedakan hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Jadi ada bedanya hadiah dengan apresiasi. Kalau hadiah itu cenderung ditawarkan di awal, diberitahu saat di awal. Tapi kalau apresiasi ini diberikan pada saat anak telah melakukan, ya di akhir. Jadi tahu-tahu ketika dia sudah melakukan, misalnya tadi anak bisa menjawab pertanyaan, yang bisa menjawab pertanyaan ini maju ke depan. Nah, ternyata dia bisa. Kemudian setelah berhasil, terus bu guru atau pak guru memberikan hadiah, itu berarti hadiahnya adalah bentuk apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri murid. Mari Bapak Ibu guru, kita mulai pergunakan hadiah, menggunakan pujian dengan bijak. Seperti ini, hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Ini tidak hanya untuk murid ya, tapi juga mungkin untuk anak kita di rumah. Ya, apresiasilah secukupnya capaian mereka. Cobalah lebih dekat dengan murid, pahami motivasi internal yang mereka miliki. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini harapannya adalah motivasi dalam melakukan sesuatu adalah muncul karena kesadaran dalam dirinya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini adalah alihon ya Pak Warini. Alihon ya misalnya. Jika masih banyak murid yang motivasinya karena menghindari hukuman, karena ingin mendapat pujian, berarti motivasi mereka masih motivasi eksternal. Sehingga kita sebagai guru perlu melakukan upaya agar anak-anak dapat melakukan sesuatu karena motivasi internal yang bersumber dari nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Apa sih biasanya kalau ada anak yang melanggar aturan? Apa yang mereka dapat? Hukuman. Biasanya kalau ada yang melanggar, mereka akan mendapat hukuman. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ini, kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ada anak tidak membawa buku, langsung tak buku, push up, rank 10. Ini berarti ini bentuknya adalah hukuman. Jadi anak atau murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi tahu-tahu aku buku dihukum. Nah, ini hukuman bersifat satu arah, biasanya dari pihak guru yang menentukan hukumannya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Hukumannya orang buku, hukumannya adalah push up 10. Nanti bisa jadi berubah. Ketika suatu saat ada yang lain tidak bawa buku, bisa jadi ganti hukumannya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas sebelumnya. Jadi tidak tiba-tiba, tidak bawa buku, sebelumnya sudah ada perjanjian bahwa
Kalau tidak bawa buku maka push up 10 kali. Itu nanti berarti kalau tidak bawa buku dia mendapatkan konsekuensinya. Nah, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Nih pada konsekuensi. Ini ada suatu kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa? Apa Bu Ayi? Hukuman. Kenapa? Karena tidak disepakati sebelumnya, tidak bisa jawab memegang hidung, berarti tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah ini berarti Iva itu mendapat hukuman. Nah, hukuman dan konsekuensi tadi sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah restitusi. Ini sebenarnya tiga hal ini saling hampir intinya sama. Podo-podo dihukum tapi tingkatannya beda. Nanti restitusi itu kalau ada anak salah, restitusi. Nah, restitusi seperti apa gitu ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Podo-podo salah, ada yang hukuman, ada konsekuensi, ada yang restitusi. Kira-kira nanti mana sih yang tepat diberikan kepada anak? Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ini kalau kadang kita berbuat salah ya, misal kita merusakkan tidak sengaja merusak barang teman gitu. Kemudian kita ngomong, maaf ya, gitu kan, aku merusak mungkin motormu gitu. Kemudian biasanya kita akan menjawab, oh ya, nggak apa-apa gitu. Nah ternyata itu kata ra opo-opo itu tidak menyelesaikan masalah. Orang yang rusak itu masih ada rasa gak enak. Nah kalau melalui restitusi itu nanti dua-duanya, korban dan pelaku itu sama-sama nyaman, karena nanti si pelaku ini mendapatkan kembali harga dirinya. 9 ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Pada ini nanti akan saya tampilkan sebuah video, nanti Bapak Ibu bisa menilai apa yang ada.
Ridwan tadi, setelah menyaksikan video tadi, menurut Bapak Ibu yang dilakukan Pak gurunya tadi itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Tiga-tiganya dilakukan. Hukuman? Iya. Pertama tadi datang pada hari yang pertama, datang tanpa ditanya langsung dipukul tangannya gitu. Terus konsekuensi hukuman apa Pak War? Kalau terlambat dihukum lagi. Ya tadi akhirnya dia mendapat konsekuensinya ya. Di hari berikutnya dia terlambat lagi. Dan ketiga, setelah tahu, tapi tadi apakah sudah melakukan restitusi? Pak Guru hanya menyesal ya, mungkin penyesalan yang dilakukan karena telah menghukum tadi ya anak yang terlambat tanpa bertanya dulu. Jadi tadi videonya hanya sampai pada bagian bahwa Pak Gurunya tuh kalau dari bahasa Tupi adalah perasaan menyesal dan mungkin minta maaf. Nah, mungkin dari kita mungkin sering begitu ya. Kita tidak pernah bertanya kepada anak ketika anak melakukan kesalahan, tiba-tiba langsung hukuman yang mereka dapat. Lalu selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas sih, bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya gitu ya? Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya guru yang menawarkan. Masuk kadang kan dulu ada sempat buku ya, buku tata tertib itu kan peraturan. Berarti peraturan itu dibuat oleh siapa? Oleh guru, ya, oleh guru. Kemudian anak tidak ada nego, tidak bisa menego, pokoknya itu harus diterapkan gitu. Nah kalau keyakinan kelas, keyakinan itu ini ya awalnya dulu. Menurut Anda mengapa ada peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor? Waktu pandemi, kenapa sih kita harus pakai masker? Ini yang pertama. Kenapa kita harus memakai helm pada saat mengendarai motor? Apa alasannya? Banyak alasan. Apa alasannya? Ada yang takut ditilang polisi, keselamatan. Nah, itu yang ada di keselamatan. Kemudian harus terus ini kalau memakai masker saat pandemi ini alasannya apa? Keselamatan. Demi apa? Agar biar tidak dikenali ya. Kesehatan, biar tidak tertular. Kalau ada teman kena COVID ini nggak kena. Nah, nilai-nilai tadi keselamatan, kesehatan ini adalah nilai-nilai yang kita yakini. Ini meskipun nanti ya kalau kita sudah meyakini bahwa memakai helm itu untuk keselamatan, tidak peduli apakah itu ada polisi atau tidak, kita pakai helm. Nah ini yang harapan yang kita inginkan adalah muncul nilai-nilai keyakinan pada diri anak bahwa dia datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena nanti kalau terlambat dihukum. Harapannya tidak seperti itu, tapi dia meyakini bahwa saya berangkat sekolah tepat waktu itu ya karena memang saya disiplin gitu ya. Saya disiplin. Saya memakai seragam rapi itu ya karena memang harus seperti ini.
seorang murid harus berpenampilan rapi gitu. Bukan karena nanti nek aku ora nganggo rapi engko dihukum, atau mungkin nek aku buang sampah di tempat sampah atau buang sampah sembarangan nanti aku ditegur. Nah, bukan karena itu, tapi memang dia melakukan sesuatu itu murni kesadaran dirinya. Ya, jadi motivasi dia melakukan sesuatu adalah motivasi internal karena dia meyakini nilai-nilai yang dia yakini. Oleh karena itu, dalam penanaman disiplin kelas sebaiknya dibuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kemarin saya mencoba mempraktikkan ya. Yang pertama adalah membuka ruang diskusi. Jadi melibatkan seluruh warga kelas. Jadi tidak hanya murid tapi guru juga ikut. Kemudian catat usulan murid, rumuskan keyakinan kelas. Kemudian misalnya kayak kemarin itu ada tidak memanggil usulan dari murid itu tidak memanggil nama dengan nama bapak atau ibunya. Kadang kan ada misalnya anaknya Pak Suyat dipanggil ya Suyat, nah itu kan mereka nggak terima. Nah ini berarti apa? Keyakinan kelasnya apa? Adalah menghargai orang lain. Jadi keyakinan kelas yang terbentuk adalah menghargai orang lain, tidak memanggil teman dengan panggilan nama bapak atau nama ibunya. Ini yang dari dulu waktu saya SMP juga demikian ya. Jadi kita mencoba mencari tahu nama bapak ibu siapa sih. Nah itu untuk manggil gitu, untuk manggil anak Pak Suyat ya, Suyat ya. Kadang pernah kejadian lucu karena terbiasa manggil teman itu dengan nama bapaknya tanpa sadar. Jadi ketika saat bertamu itu malah Pak Suyat wonten gitu. Itu karena saking terbiasanya memanggil nama teman dengan nama bapaknya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas. Nah, ketika membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, tapi beberapa saja yang anak bisa mengingat dan bisa diterapkan. Kemudian di akhir ini bisa melakukan tanda tangan. Nah, ini sebagai bentuk kesepakatan bersama. Nah, ini ada dua manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ini hampir sama ini. Sama-sama kesepakatan kelas. Menurut Bapak atau Ibu, mana sih yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau apa yang putih? Yang keyakinan kelas yang mana? Ini sama-sama kesepakatan. Ini mana yang keyakinan kelas biasanya? Yang putih. Yang putih karena Guru dan murid bersama. Nah, guru dan murid bersama. Di sini saling menyayangi. Nah, kalau ini kan datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini berbeda ya. Kita bisa merasakan kalimatnya berbeda. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Dirasakan ini sudah berbeda. Dari kalimat-kalimatnya ini kalau dirasakan ini ya. Maka dari itu kita mencoba membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Nah, kalau ini ada peraturan. Kalau tadi memakai helm itu kan keyakinannya adalah keselamatan. Nah ini kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Apa? Tertib, ketertiban. Apalagi kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah ini keyakinan kelasnya apa? Ini kan peraturan ya. Keyakinan kelas itu tadi kita memakai helm itu keyakinannya adalah keselamatan. Memakai masker nilai keyakinannya kesehatan. Kalau ini dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Coba kita lihat. Nah ini ternyata keyakinan kelasnya. Mengembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, bentuk keselamatan atau keamanan. Ini yang ya keyakinan kelas itu kalimatnya, kata-katanya adalah kata-kata universal. Lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia kita melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita makan agar kenyang, kita minum agar tidak haus. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan
mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup ini masuk misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis ini masuk kategori kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya ini ya, kita pasti kepengen tetap terkoneksi dengan orang lain, mendapatkan kasih sayang, kebutuhan merasa bagian dari suatu kelompok, kemudian apa ya, duit teman, tidak dikucilkan, itu bagian dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini kebutuhan kita ini berkaitan dengan ini, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui kalau punya prestasi. Ini bagian dari kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Ini senang senang bebas, ini bebas memilih, kemudian suka mencoba. Ini bagian dari kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ini mencari kesenangan, bermain, tertawa, ini dengan teman-temannya. Ini adalah merupakan bentuk dari kebutuhan kesenangan. Nah, ini ada sebuah cerita. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kalau Bimo jawab, kenapa melakukan itu dengan aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini kebutuhan apa? Kebutuhan tadi, apakah ini kebutuhan karena kesenangan, kebutuhan dasar, kebutuhan kebebasan, pengakuan, yang apa? Aku senang main kejar-kejaran. Kesenangan. Nah, ya ternyata adalah bagian dari kebutuhan kesenangan. Dia lari-lari, tadi alasannya aku senang dikejar guru. Nah, itu bagian dari dia memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau ini ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kalau jawabannya ini kasih sayang. Jawabannya kasih sayang. Nah, ini. Jadi tadi setelah motivasi, maka tujuan dia melakukan sesuatu itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dari hidupnya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol guru. Pertama, sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Kira-kira ini paling sering kita lakukan itu yang mana sih gitu ya? Kita pelajari. Penghukum, tipenya. Tipe penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nih ya, gurunya gambarnya begini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini contoh tipe guru penghukum, kontrol penghukum. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ini percaya kemungkinan murid malah marah dan mendendam atau bersifat agresif. Dulu pernah ada kejadian waktu saya SMP juga. Saat tes itu ada operasi celana. Waktu dulu tren itu celana panjang ya, bukan pensil, panjang di bawah lutut. Itu ada seorang guru yang keliling, kemudian sobek, gunting deh, celananya digunting. Setelah tes ternyata mereka dendam. Kenapa yang terjadi? Motornya guru tersebut digembesi. Kemudian tidak hanya itu, dihadang di hutan sebelum Sebagor. Itu mungkin bisa jadi ini bentuk dari murid marah, mendendam, bahkan bersifat agresif. Kemudian tipe yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Cirinya bagaimana? Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya memelas, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ketika ada guru yang ngomong seperti itu saat murid berbuat kesalahan,
Bagaimana perasaannya? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini nih lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa? Karena emosi akan tertanam di dalam diri murid. Murid menahan perasaannya. Jadi tadi yang pertama penghukum, yang kedua ini membuat rasa bersalah. Ini ternyata ya berdampak tidak baik juga untuk diri anak. Yang ketiga yaitu teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini misal ini terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Yang negatifnya apa? Posisi teman bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata tidak. Murid merasa dikecewakan, guru tidak mau lagi berusaha. Nada suara dalam posisi teman, ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah ini bahasa guru sebagai posisi kontrol teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ternyata ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya nurut kalau bapak ini yang menyuruh. Kalau guru lain yang nyuruh, dia nggak mau. Nah ini dampak negatifnya. Lalu selanjutnya adalah posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini berarti ngawasi. Kalau ngawasi itu harus dia punya catatan, duit data yang membuktikan sebagai dia berlaku kurang baik di sana. Suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Posisi terakhir yaitu posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kan pertanyaannya, apa rencana kamu? Ini berarti kan ini. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi anak ini dampaknya adalah anak memahami konsekuensinya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu dia telah melanggar dan dia nanti tahu apa yang harus diperbuat atas kesalahan yang dia lakukan. Nah ini nanti anak juga dibuat kembali nyaman. Nih ada contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa? Kalimat yang digunakan posisi apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi pembuat rasa bersalah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Ini posisi pendukung. Ada butut yang nyambung sebenarnya. Ada butut yang nyambung. Oh. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini posisi teman. Nah, kira-kira dari 5 posisi tadi mana yang paling baik? Posisi mix. yang mana? Yang mana? Manager. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Manajer. Harapannya nanti kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Lalu selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini
tadi ya, kalau menjadi manajer ini harapannya ingin melakukan segitiga restitusi. Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini segitiga restitusi ini langkahnya seperti segitiga ini ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau ada anak yang mungkin habis jotosan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Apa iya sih kita bisa ngomong begitu pada anak yang habis gelutan? Nah, pertama mungkin kita perlu ya ngademke diri kita sendiri dulu, baru nanti ini kita bisa bicara dengan anak tersebut. Lalu kalau sudah, gitu kan, kalimat selanjutnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini segitiga restitusi. Nah ini ya, menstabilkan identitas tadi ya, di segitiga yang pertama tadi yang bawah. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini kalimatnya ya, pada menstabilkan identitas itu seperti ini. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kemudian yang kedua tadi, segitiga di sisi yang sebelah tadi, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kalau ada murid yang salah, pasti Pak Guru atau Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bagian dari ini. Atau mungkin kalau pas dia marah karena mungkin diejek terus dia marah gitu kan, Bu Guru juga akan melakukan hal yang sama kalau mendapat perlakuan seperti itu. Itu bagian dari validasi tindakan yang salah. Ini contoh kalimat pada tahap validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ketika langkah pertama dan langkah kedua tadi sudah kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sebenarnya ini ada video pembuatan keyakinan kelas nanti yang, tapi kata saya ini nanti kita tolong di share. Tangan Pak Agus. Boleh lali kata ini. Awas tak mah, kita rekam mak mah. Awas rekam dulu. Aku mau rekam.
sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Mari dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga peserta didik dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Jadi mari kita bersama-sama menjadi guru yang dapat memberi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Oke, sekian ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan siang ini. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat menerapkannya dalam pembelajaran bersama anak, dalam membersamai anak. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada tanya jawab nanti biar di video juga. Berarti benar tanya jawab video sana. Pak Wat tanya, Pak Garun tanya, Pak Wat jawab. Ujian no. Ujian. Ibu yang saya hormati, acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka 2 termin. Termin yang pertama untuk 2 penanya. Monggo silakan Bapak Ibu. Itu Pak Gadung sudah ngacung. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ini hubungannya masalah apa yang kita tawarkan oleh Ibu Dia tadi mengenai masalah peraturan sama keyakinan kelas. Tadi bahwasanya peraturan ini mungkin ibaratnya adalah sesuatu yang sudah tradisi kuno, di mana semuanya akan terdapat pada atau mungkin gurulah sebagai dewanya, sehingga anak ini kena salahnya itu. Jadi ada keluarga dan sebagainya. Nah itu saya sangat setuju dengan adanya mungkin dengan kurikulum mereka ini mengenai masalah keyakinan kelas. Jadi cuman bukan pertanyaan yang saya ajukan, ini harapan saya secara pribadi hubungannya dengan keyakinan nanti semoga bisa diterapkan di mulai tahun ajaran baru. Kenapa? Memang sangat butuh sekali untuk itu. Jadi saya minta nanti untuk masing-masing wali kelas, okay? Jadi masing-masing wali kelas untuk bisa membuat keyakinan kelas, sehingga itu betul-betul yang sudah disepakati antara guru dengan anak. Karena apa? Kalau itu betul-betul sudah sepakati, itu kan merupakan yang dilontarkan anak, sehingga sangat mudah kita sebagai guru tinggal ibaratnya menagih, oh ini loh kemarin keinginanmu seperti ini, sehingga kita tidak usah marah-marah dan sebagainya. Hanya itulah yang yang sudah kita tagih kepada anak didik kita. Jadi harapan saya untuk tahun ajar baru semoga wali kelas bisa membuat keyakinan kelas yang disepakati antara anak dan wali kelas dan guru-guru yang lain. Kalau guru tidak usah kan? Bisa. Murid dan mungkin kalau gurunya gimana? Sekarang berarti otomatis banyak keyakinan. Atau mungkin bisa dirangkum di situ. Keyakinan itu kan karena kata-katanya universal. Jadi kan Yeah. kayak kemarin itu kelas 7, keyakinan kelas yang pertama adalah menghargai orang lain. Kayak tadi tidak memanggil nama dengan nama orang tua. Itu secara umum. Maksudnya gini, jadi ada isinya mungkin hubungannya dengan kelas, mungkin masalah kebersihan kelas setiap harinya. Atau kebersihan itu berarti kalimat keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan Kebersihan. kelas. Oh gitu. Oh yang penting isinya keyakinan itu mencakup itu di pembelajaran di setiap harinya sama. Bisa di kelas, Ah, bisa oke. dengan mata pelajaran. Siap. Nah itu yang saya inginkan seperti itu. Terima kasih. Halo. Bisa di sekolah. Lu suruh wali jawab sih ngomong. Jadi keyakinan kelas itu memang kata-katanya universal ya. Jadi
tidak kemudian khusus untuk mungkin pelajaran ini, tapi memang mencakup seluruhan, tidak hanya kelas tapi juga bisa sekolah. Seperti kemarin itu anak kelas 7, tadi yang pertama tidak memanggil nama orang dengan nama orang tua, bapak atau ibu itu kan. Berarti tadi keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain. Kemudian ketika ada guru sedang merangkang, anak tidak ngobrol sendiri atau ada yang muncul itu tidak berisik di kelas, berarti sama keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain. Piket, menjalankan piket itu berarti bentuk dari tanggung jawab. Yaitu kemarin ada 4, menghargai orang lain, kemudian menjaga kebersihan, disiplin, dan satunya lagi adalah jujur, tidak mencontek saat ulangan. Nah itu ada 4 yang keyakinan kelas yang dibentuk oleh kelas 7 bersama saya. Nah mungkin tadi les ya Pak Galuh untuk mungkin awal tahun ajaran baru nanti bisa kita laksanakan, karena kalau di modul itu memang biasanya dilakukan di awal. Kita mengambil sekitar 1 minggu di awal itu untuk menyusun, kemudian kita mensosialisasikan, membiasakan biar anak-anak tahu apa keyakinan kelasnya. Itu. Ada yang lain lagi bertanya? Kalau tidak ada cukup, Bu Zulfa. Saya mau bertanya cuma karena sudah cukup nih. Monggo Bapak Ibu. Kami persilakan. Sudah ya? Sudah. Jelas. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Fatiha bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki hanya mengucap Kenapa sih keyakinan kelas? Pernah mendengar nggak keyakinan kelas? Belum ya? Baru kali ini ya. Biasanya kan peraturan. Nah kalau peraturan biasanya yang membuat siapa? Guru. Dari guru terus nanti kalian harus mentaati. Kalau keyakinan kelas itu kita
perasaanmu gimana setelah kita kemarin melakukan penilaian, membuat keyakinan kelas? Senang. Senang. Apalagi? Gembira. Harapannya apa? Semoga keyakinan kelas ini dapat mengubah sikap-sikap dari murid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Oktavia Sari. Perasaan saya Perasaan saya setelah membuat menjalankan keyakinan kelas adalah senang, harapan dan harapan saya bisa menaati dan bisa menjalankan aturan itu. Terima kasih.